Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Cerimbusa, cerita inspiratif menjelang buka puasa. Alhamdulillah, anakku yang soleh dan soleha semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bu Husnul akan membahas fenomena yang mungkin terjadi di lingkungan kita atau bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Misal, ketika kita dalam kesulitan, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya rajin, tepat waktu, selalu berdoa kepada Allah, bahkan selalu ingat akan kewajibannya sebagai umat muslim. Nah, di sini masalahnya ketika kita diberikan rezeki sama Allah, ketika kita diberikan kenikmatan sama Allah, apakah kita mampu amanah kepada diri kita sendiri atau mampu menjaga amanah tersebut, atau malah ingkar pada diri kita sendiri? Jangan sampai ya anakku yang soleh dan soleha, naudzubillah min dalik. Di lingkungan kita mungkin banyak hal yang terjadi, fenomena-fenomena yang lain. Mungkin sudah kaya raya, lupa ibadahnya, lupa sedekahnya, lupa membayar zakatnya, atau bahkan lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Dengan hal ini ternyata fenomena ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah, yaitu Sa'labah Hatib Al-Ansori. Sa'labah ini awalnya adalah dikenal sebagai orang yang beriman. Sa'labah ini dijerat dengan kehidupan yang sangat miskin anak-anaknya. Meskipun keadaannya miskin, tapi Sa'labah ini tetap beriman kepada Allah. Sa'labah tidak pernah meninggalkan jamaah sholat di masjid dengan Rasulullah. Sampai-sampai Sa'labah mendapatkan julukan merpatinya masjid. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, terutama kaum Adam, jangan mau kalah dengan Sa'labah ya, yang sholatnya selalu berjamaah di masjid. Nah, Sa'labah, tapi suatu ketika Sa'labah bosan dengan kehidupannya yang miskin. Sa'labah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang kaya," gitu. Tapi apakah Rasulullah mengabulkannya begitu saja? Oh, tentu tidak anakku ya, anak yang soleh dan soleha. Rasulullah tidak mengabulkan permintaan Sa'labah ya. Rasulullah mengatakan seperti ini, "Celaka kamu wahai Sa'labah, celakalah. Syukurilah apa yang kamu ada, itu jauh lebih baik daripada kamu mempunyai harta yang banyak tapi kamu tidak mampu mensyukurinya." Akhirnya Sa'labah pun diam. Anakku yang soleh dan soleha, apakah Sa'labah hanya diam sampai di situ? Tentu tidak anakku. Sa'labah terus merayu Rasulullah. Sa'labah terus tidak patah semangat dalam merayu Rasulullah. "Ayolah Rasulullah, saya ingin kaya. Saya bosan dengan kehidupan miskin seperti ini." Seperti itu. Rasulullah pun tetap menolak keinginan Sa'labah. Sa'labah akhirnya berjanji. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa yang dikatakan oleh Sa'labah kepada Rasulullah? Sa'labah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai utusan Allah, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu Allah mengabulkannya, niscaya aku akan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, anakku yang soleh dan soleha? Rasulullah pun tidak tega melihat Sa'labah seperti itu. Rasulullah pun luluh ketika Sa'labah mengatakan seperti itu. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengabulkannya, anakku yang soleh dan soleha. Mengabulkannya dengan apa? Memberikan 1 ekor kambing. Bahkan Rasulullah berpesan kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, rawatlah kambing itu dengan baik." Masih diberikan pesan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya Sa'labah pun ya, anakku yang soleh dan soleha, Sa'labah pun merawat kambingnya itu. Semakin hari semakin bertambah kambingnya itu, semakin banyak sampai penuh di jalanan Madinah. Nah, sampai saking penuhnya itu sampai menutupi jalanan Madinah. Nah, ketika menutupi jalan Madinah saking banyaknya kambingnya itu, akhirnya Sa'labah pindah di luar lembah Madinah. Suatu hari Rasulullah berjamaah dengan jamaah-jamaah yang lain. Rasulullah tidak melihat Sa'labah ketika pada waktu itu sholat berjamaah.
Akhirnya Sa'labah yang awalnya jamaahnya itu aktif selalu di masjid karena sibuk dengan merawat kambing-kambingnya, Sa'labah pun jamaahnya hanya sholat duhur dan asar. Nah, Rasulullah bertanya kepada jamaah yang lain, kemana Sa'labah ini yang biasanya aktif berjamaah, kok sekarang malah jarang-jarang berjamaah? Istilahnya seperti itu ya anakku dan soleh-soleha. Nah, akhirnya para jamaah menjawab, ya Rasulullah, ya Sa'labah merawat kambing-kambingnya, sibuk dengan kambing-kambingnya seperti itu. Sekarang kambing-kambingnya banyak ya Rasulullah, sampai Sa'labah pindah di luar lembah Madinah. Nah, seperti itu. Awalnya tidak sholat duhur asar berjamaah, sampai semuanya sholat 5 waktu yang awalnya berjamaah sekarang sudah tidak jamaah lagi anak-anak. Nah, karena apa? Saking sibuknya merawat kambing itu tadi. Nah, tidak sholat fardunya tidak berjamaah. Ketika sholat Jumat, Rasulullah bertanya, kemana masih sibuk lagi, sampai Sa'labah berani meninggalkan sholat Jumat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya anak-anakku yang soleh dan soleha seperti itu ya. Akhirnya Rasulullah mengutus lagi para jamaah ya kepada Sa'labah untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Apa yang dikatakan oleh Sa'labah? Apakah Sa'labah langsung menerima? Tidak anak-anakku. Bahkan Sa'labah mengatakan, apa zakat itu? Zakat itu hanya sebagai pajak, zakat itu sebagai upeti. Nah, seperti itu. Seperti yang dikatakan Busul di awal tadi ya kan, kalau sudah diberi kekayaan, lupa ibadahnya, lupa sedekahnya, bahkan lupa membayar zakatnya. Yang pernah dialami, yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Sa'labah itu tadi. Nah, akhirnya Rasulullah geram kepada Sa'labah, ya istilahnya gregetan gitu kepada Sa'labah. Ya Allah, Sa'labah ini kok seperti ini? Ibaratnya kacang lupa kulitnya. Dulu memohon-mohon kepadaku agar aku berdoa kepada Allah untuk melimpahkan hartanya. Ketika Allah mengabulkan, ternyata Sa'labah lupa akan kewajibannya, terutama lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya turunlah surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. Anakku yang soleh dan soleha, akhirnya Sa'labah menyesal atas perbuatannya. Rasulullah pun tidak mau menerima zakat dari Sa'labah karena kesombongan dan kegigiran Sa'labah. Rasulullah dapat perintah dari Allah untuk tidak menerima zakat dari Sa'labah. Ya, karena itu Sa'labah memohon-mohon kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menolaknya. Anakku yang soleh dan soleha, dari cerita ini, dari cerita sahabat Rasul Sa'labah, marilah kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita harus mensyukurinya, karena Allah mengatakan, jika kamu bersyukur atas nikmatku yang kecil, maka aku akan menambahnya. Nah, itu anakku yang soleh dan soleha, semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa puasanya tetap dijalankan sampai nanti mau lebaran ya anak-anak ya, kecuali bagi perempuan yang menstruasi. Kalau laki-laki tidak ada halangan sama sekali. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.